Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Oke. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, gimana kabarnya? Sehat semua? Ya. Sehat. Ya. Nanti tolong isi link presensi ya, presensi kehadiran di ekstrakurikuler ini setelah sesi ini berakhir ya. Nanti akan Pak Guru kasih link. Kalian tolong isikan presensinya di sana. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar ada baiknya kita berdoa ya. Sekarang Pak Guru minta tolong untuk memimpin doa, yaitu Eva. Silakan Eva dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Walaupun nggak tentang sampah di sekolah, jadi kalian harus tetap pilah sampah di rumah. Nanti kan sampahnya bisa dijual ke pemulung atau pengepul ya. Nah itu dia. Sekarang Pak Guru akan share screen dulu ya, presentasinya Pak Guru. Ya. Darling, yaitu sistem sadar dan peduli lingkungan. Nah, kalian semua Pak Guru rasa sudah punya si Darling. Sudah punya kartu si Darling ya? Sudah ya. Nah, itu kartunya mempunyai banyak keuntungan, apalagi untuk pelajar seperti kalian ya. Oke. Untuk kelas 6 yang sekarang Pak Guru rasa sudah semua punya akun si Darling ya. Nah, kita mulai saja. Anak-anak bisa lihat di layar ya. Nah, di sini ada sebuah berita. Apa ya beritanya ini? Coba Melinda dibaca, Melinda. Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Terbesar nomor 2 di dunia. Coba bayangin apa yang terjadi bahwa jika Indonesia itu dipenuhi oleh sampah. Coba siapa yang bisa? Apa yang akan terjadi? Banjir lagi, Radit? Hewan laut akan mati karena dia makan sampah. Betul sekali. Lagi Dunia akan bawa kan sampah. Indonesia akan menjadi tempat yang membuat ikan mati. Membuat ikan mati, betul sekali. Virus. Makanya selama COVID ini tolong jaga kebersihan ya, jangan sampai rumah kalian kotor sehingga menjadi sarang penyakit ya. Nah, ini lihat ada 5 negara penimbul sampah plastik ke laut terbesar di dunia. One of them, salah satunya adalah Indonesia, di mana Indonesia menyumbang 3,2 juta ton sampah plastik ke laut. 3,2 juta ton itu artinya berapa? Ya, 1 ton aja sudah 1000 kilo. 1 ton itu 1000 kilo, berarti kalau 3,2 juta ton berarti hampir 3,2 miliar ya. 3,2 miliar kilogram sampah. Coba bayangin tuh, 3,2 miliar sampah ya. Kalau itu buat nimbun rumah kamu mungkin bisa ya. Bisa jadi sebuah gunung itu nanti ya. Nah, itu dia. Nah, ini berdasarkan survei dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia. Ya, sampah tersebar 64 ton per tahun. 64 ton ini per tahun ya. Nah, misalnya kamu buang sampah seperti siklus ya. Misalnya kamu buang sampah nih ke laut. Sampah yang kamu buang ke laut itu dimakan sama ikan, betul nggak? Kalau beruntung ikannya itu hidup. Nah, habis itu ikannya itu kalian makan, otomatis zat-zat plastik, zat-zat yang berbahaya yang ada di ikan itu juga ikut termakan oleh manusia ya. Otomatis balik lagi ke kamu lagi yang kena. Kamu buang sampah, kamu juga yang kena penyakitnya, betul nggak? Pertama, plastik sulit diurai. Yang kedua, plastik mengandung kimia. Ya, yang ketiga, tumpukan plastik mengancam makhluk hidup. Salah satunya apa? Hewan lucu ini. Penyu, ikan, ya. Yang ketiga, yang keempat menyebabkan. Nah, berdasarkan bahaya sampah plastik tadi,
Nah, inilah yang harus kita lakukan anak-anak. Apa? Lakukan gerakan si 3R namanya. Ya. 3R. Pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah. Mengurangi contohnya kalau kalian membawa gini tas belanja ya, nah semestinya kalau kalian ke belanja ke pasar dikasih tas kresek gitu ya, yang plastik, tapi karena kalian sudah mengurangi konsumsi plastik pakai, akhirnya kalian harus membawa tas belanja yang bisa dipakai berkali ya. Itu reduce. Nah, gerakan 3R ini ya, gerakan 3R ini kita lakukan dengan cara seperti di slide ya. Pertama, kamu harus memilah sampahmu. Kamu harus memilah sampahmu mulai dari sampah milik diri sendiri, sampah rumah tangga di rumah. Ya, kalian semestinya harus sudah punya 4 pemilahan, yang mana sampah organik, anorganik, dan B3. Apa itu sampah B3 ya? B3 itu bahan berbahaya beracun. Ingat ya, bahan berbahaya beracun. Berbahaya beracun. Contohnya apa? Sampah yang mengandung zat kimia, misalkan tinta, ya, tinta printer gitu misalnya, atau obat-obatan. Obat-obatan itu B3 juga, ya. Jadi itu harus dibuang ke tempat tertentu. Kita sudah punya bank sampah, masih ingat bank sampah apa namanya? Ya, bank sampah Gema Pelita. Ya, Pak Guru sudah salut sama kalian, sudah rajin nabung sampah dulu ya sebelum pandemi ini. Tapi sekarang setelah pandemi, dalam masa pandemi juga kalian sudah memilah sampah. Pak Guru yakin 1 tahun ya, itu kurang lebih 13,03 juta kantong plastik. Bayangin ya, bayangin dah, di kota Denpasar aja loh. Nah, 78,20 hektar kantong plastik. Jadi 13,303 juta itu setara dengan 78,20 hektar ya, atau setara juga dengan 78 kali luas lapangan sepak bola. Jadi kita harus bergerak secara bersama-sama. Makanya sekarang pemerintah lagi menggalakkan gerakan bank sampah ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Ya. Jelas. Ya, nanti di rumah ingat pilah sampah dengan baik. Sudah melakukan salah satu atau ketiga gerakan tersebut? Tangan dulu buat siapa? Koming dulu. Tangan buat koming, dan kalian semua Pak Guru yakin sudah melakukannya dengan baik ya. Gunakan kembali. Oke, pokoknya tetap semangat belajar di rumah, jangan pantang menyerah ya. Pertanyaan kita akan tutup ekstra kurikuler terlebih dahulu dengan berdoa agar apa yang kalian pelajari hari ini dapat berguna ya. Silakan pimpin doa. Pak Guru minta tolong kepada Adi juga pimpin untuk doa penutupnya. Silakan Adi. Adi mulai. Selesai. Untuk mengakhiri kita haturkan para mesanti bersama. Om Santi Om.